terus terang semua teman-teman ini konservatif. Kita organik aja tumbuh sampai terakhir kita pikir bahwa para pemegang saham ini kan sudah mulai berumur ya, mikir bagaimana kalau misalnya salah satu pengen ada yang diserahkan ke anaknya, ada yang mungkin ada yang mau menikmati keluar, tapi kan kita tidak punya patokan gitu. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol ya udah. Kalau enggak kita masuklah pasar modal supaya kita ada pedoman, kita harga berapa dan lain sebagainya. Nah disitulah kita mulai diskusi dengan beberapa sekuritas. Akhirnya dalam lumayan relatif singkat sih, sejak September tahun lalu ya, kita ngebut pakai buku Desember dan alhamdulillah kita kayaknya yang buku Desember pertama ini Mas, yang disetujui OJK sama IDX gitu. Karena ini emiten kedua untuk tahun ini. Ya, ini mungkin benar Pak. Tapi yang satunya pakai September kalau nggak salah ya. Jadi yang buku Desember alhamdulillah disetujui. Meskipun OJK dan IDX ini ketat Mas. Cukup ketat sekarang karena masa MSCI kemarin ya. Dan saya kira ini bagus karena dengan demikian kita bisa meyakinkan investor bahwa apa yang masuk ini bukan ecek-ecek ya, benar-benar yang sudah teruji dari sisi legalitas, dari sisi usahanya dan lain sebagainya ini. Nah mudah-mudahan ini rencana Tuhan ya, karena September kan masih bagus ya. Kita juga nggak tahu ini. Tiba-tiba Februari, Maret, ini waduh pasar jelek banget. Tapi kita tetap bilang bahwa ya udah kita harus tetap jalan dan puji Tuhan, alhamdulillah ini membaik nih. Iya. Membaik. Ini trennya positif ya. Mudah-mudahan ini menjadi tren yang terus positif dan sangat mendukung gitu. Jadi intinya itu kita dari IKM dengan semangat yang konsisten kita bisa masuk ke perusahaan menengah dan mudah-mudahan. Selain itu kita ingin percepatan karena dulu kan organik terus gitu ya. Nah ini mulai kita undang generasi muda untuk masuk dan kita ingin percepatan. Karena itu sebagian besar kita investasikan untuk barang modal. 51% lebih dan 18% satu di anak usaha, satu di induk. Berarti hampir 70% itu untuk barang modal. Ini menunjukkan bahwa kita bukan mau narik dana, tapi kita ingin mengembangkan usaha ini benar-benar dengan barang modal itu. Inilah kata kuncinya supaya perusahaan cepat pertumbuhannya, tidak organik lagi seperti itu. Jadi memang ada dua tadi kalau saya tangkap Pak ya. Satu ingin mengembangkan perusahaan tidak organik yang selama ini dijalankan. Yang kedua tadi ada bagian-bagian investor yang bisa punya pedoman lah punya pedoman harga berapa kalau saya mau keluar, saya mau menyerahkan ke anak segala macam, itu ada pedomannya. Dan ini saya kira ini bagus ya untuk regenerasi dan untuk keberlanjutan usaha. Yang paling penting itu jangan sampai perusahaan yang tadinya udah bagus terus gara-gara nggak punya pegangan akhirnya rontok gitu seperti itu. Nah kita ingin keberlanjutan ini dijaga gitu. Dengan konsisten, pemegang saham konsisten. Karena pemegang saham kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Tapi kita sepakat dan kita komitmen saling menjaga, tidak saling memakan seperti itu. Nah inilah keunikan dari Niramas Utama ini, Inaco. Iya. Pak kalau kita bicara produk kan banyak sekali ya produk dari Niramas ini kan. Boleh diceritakan Pak mungkin produk-produk mana aja yang relatif menonjol. Kalau saya tahunya ya Nata de Coco kan Pak. Kita pertama memang waktu itu Nata de Coco ya, kemudian kita masuk kategori jelly ya, kemudian kita masuk ke kategori aloe vera, lidah buaya yang orang jarang masuk seperti itu ya, kemudian kita masuk ke kategori puding ya. Nah kemudian kita masuk ke kategori RTD, I'm Coco, minuman dengan nata de coco itu ya. Dan akhirnya sekarang kita masuk ke jelly drink, kemudian terakhir kita mau masuk snack. Kita sudah mulai snack meskipun masih kecil, tapi menjadi cikal bakal kita ada snack yang akan ini kategori baru itu.
inilah yang kita terus kembangkan, dan R&D kita sudah siap dengan bank inovasi ya kita sebutnya. Bank inovasi ini kita udah siap, udah lebih dari, udah ada ratusan produk yang kita sudah setujui, tinggal kapan kita mau launching seperti itu. Ini. Pak, banyak perusahaan sekarang kan ya tadi Bapak sampaikan juga kondisi market sedang relatif bergejolak ya. Nah, banyak perusahaan itu memilih menunda Pak IPO. Tapi Niramas waduh maju terus gitu. Apa Pak yang mendasari optimisme manajemen ini? Ya, kami yakin bahwa dengan mengembangkan usaha yang baik dan benar, kami yakin pasti market akan apresiasi. Itu yang pertama. Jadi kita akan fokus, fundamental kita akan terus perbaiki, kita tidak main-main, kita harap market juga mengapresiasi, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya keyakinan itu ya tadi saya bilang ini jalan Tuhan gitu. Tuhan memberikan jalan, oke. Di tengah masih ada kekurangan, di tengah masih pasar yang kurang bagus dan lain sebagainya, kita diminta jalan terus. Dan ternyata ini ada jalannya nih, mulai hijau nih IDX-nya, indeksnya mulai naik, ISG-nya. Jadi ya inilah kita ini. Dan kami yakin bahwa para investor melihat merek Inaco. Merek Inaco kalau Mas Hiram lihat top of mind pasti tanya jelly apa, pasti Inaco. Dan ternyata dari komentar-komentar banyak yang mau nostalgia ini. Ya, dulu tahun 95, 96, 97 kita iklan pertama itu yang jelly loncat ya. Kalau begini papa juga doyan gitu kan. Ya itu jadi nostalgia, dan sekarang generasi milenial ini yang main di market yang paling banyak nih. Generasi milenial yang main market dan mereka ingin nostalgia. Untuk ya udah kita ikut beli sahamnya lah, sebagai pemegang saham kan. Nah, dari organic growth yang konservatif, kita sekarang mengajak atau membuka diri untuk investor bisa ikut menikmati lah kalau kita bermaju dan berkembang seperti itu. Inilah keyakinan kita, Mas. Ya, Pak, kalau kita bicara sektornya ya, sektor consumer goods kan ya ada sisi-sisi sekarang juga ada yang bilang banyak tekanan soal daya beli dan sebagainya gitu. Nah, kalau Niramas melihatnya gimana, Pak? Benar, jadi kami memang ada beberapa kategori produk kita yang musiman ya. Kami merasakan Desember kemarin tuh permintaan cukup tinggi sekali, Mas. Desember kemarin untuk persiapan Lebaran, karena Lebarannya maju nih kan ya. Lebarannya maju. Nah, Januari sudah mulai agak datar tapi masih oke gitu ya. Nah, kemudian masuk di April itu memang jelek. Daya belinya terutama yang kelas bawah agak kurang ya. Tapi alhamdulillah di Mei Juni ini target dari sales kita udah masuk ini. Oh, Mei Juni. Iya, Mei Juni udah mulai masuk, meskipun sebelumnya ini di Maret April itu agak kurang tuh. Seperti itu.